Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak-kakak, halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kafatur Rizky Firdaus. Nomor tanda anggota kakak 1101 013 137 00676. Kakak berasal dari Ambalan Raden Pandu Dewanata dan Dewi Kundina Librata, kutub 1101 13 137 13 138. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang sandi-sandi yang ada dalam pramuka. Tetapi sebelum masuk ke materi, kakak mau mengingatkan kembali nih buat kakak-kakak dan adik-adik semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker saat berpergian, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dengan sama agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke? Kata sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti rahasia. Maka, tulisan sandi adalah tulisan-tulisan rahasia atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti, kecuali jika kita mengetahui cara untuk memecahkannya atau cara membacanya. Bagaimana sih asal mula sandi itu sendiri? Asal mula sandi berasal dari para pahlawan pada zaman dahulu yang suka berkelana dan berpindah-pindah tempat. Untuk itu, mereka harus mempergunakan berbagai macam sandi untuk bisa mengelabui atau mengecoh musuh-musuhnya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, di kerajaan Babilonia telah ditemukan cuneiform atau tulisan berbentuk paku yang ditulis di atas lempengan tanah liat yang bertujuan untuk mengantarkan pesan rahasia antar kota. Mereka menulis pesan di kepala budak yang baru dicukur, kemudian menunggu sampai rambutnya itu tumbuh lagi. Setelah itu mereka dikirim ke tempat yang ingin dituju. Di tempat tujuan, mereka dicukur kembali rambutnya untuk mengetahui pesan tersembunyi tersebut. Tentu tidak dapat disamakan dengan email, tetapi cara ini terbukti efektif dan terbukti berhasil dilakukan. Baden Powell sendiri mempelajari dan menyelidiki sandi-sandi ini dan berkesimpulan bahwa sandi ini bermanfaat besar bagi para pandu. Bahkan, Baden Powell juga menganjurkan para pandu untuk belajar sandi. Tulisan-tulisan rahasia. Tulisan-tulisan rahasia ada dua. Yang pertama adalah kode dan buku kode. Kode ini biasa digunakan untuk menggantikan kata atau kalimat. Kode yang digunakan biasanya singkat agar lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian adalah buku kode. Buku kode adalah terdiri dari dua kolom. Yang kolom pertama adalah berisi kata-kata yang biasa kita gunakan, dan kolom yang kedua berisi kata-kata yang digunakan sebagai pengecoh atau sebagai pengganti. Yang kedua ada steganografi. Steganografi atau tulisan rahasia adalah teknik atau metode menyembunyikan tulisan menggunakan invisible ink atau tinta rahasia. Dan berikut adalah macam-macam sandi yang biasa kita gunakan dalam pramuka. Yang pertama, ada sandi abjad. Sandi abjad adalah sandi yang merupakan kebalikan dari huruf. Dari yang A menjadi Z dan Z jadi A. Sama halnya dengan huruf-huruf yang lain. Kakak ambil contoh, budep. Budep kebalikan sandi abjadnya adalah T, F, W, V, dan K. Yang kedua, sandi koordinat. Sandi koordinat biasa disebut juga dengan sandi merah putih. Kenapa? Karena sandi koordinat memerlukan sebuah kata kunci. Yang kata kunci itu harus 10 huruf. Tidak boleh kurang, tidak boleh juga lebih. Jadi, kata kunci yang sering digunakan adalah merah putih. Cara penggunaannya adalah pertama-tama kita buat dulu kotak seperti pada gambar di samping. Masukkan alfabet-alfabet kecuali huruf Z. Kemudian tulis kata kuncinya merah dan putih. Seperti tertera di gambar, A diwakili oleh P dan M. Sama halnya dengan yang huruf-huruf yang lain. Kakak ambil contoh kata pramuka. Kata pramuka dalam sandi koordinat bisa ditulis IM, IR, PM, TR,
IM, PM. Yang ketiga, Sandi Napoleon. Sandi Napoleon diambil dari nama kaisar Prancis yang terkenal. Siapa lagi kalau bukan Napoleon Bonaparte. Sandi ini tidak memerlukan cara khusus untuk membacanya, tapi cara merangkainya itu yang membuat sandi ini menjadi begitu menarik. Jadi, cara penyampaiannya adalah seperti ular. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan lagi. Jadi, selamatkan jiwa kami dalam Sandi Napoleon bisa ditulis selama inakens wakami. Sandi yang keempat, sandi jam. Untuk menentukan sandi jam, pertama-tama kita tentukan dulu kuncinya atau patokannya. Di sini kakak mengambil pukul 07.00 sebagai huruf A, 07.05 sebagai huruf B, dan begitu pula seterusnya dengan selisih 5 menit. Jadi kakak ambil kata abdi. Dalam sandi jam bisa ditulis 07.00 sebagai huruf A, 07.05 sebagai huruf B, 07.15 sebagai huruf D, dan 07.45 sebagai huruf I. Sandi yang kelima, sandi angka. Sandi angka sama mudahnya dengan sandi abjad. Jadi kita tinggal menuliskan huruf A sampai Z dengan angka 1 sampai 26. Yang selanjutnya adalah sandi Morse. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel Finley Breese Morse, yang biasa kita panggil ya Samuel F.B. Morse. Jadi sandi ini terdiri dari titik dan garis. Biasanya medianya menggunakan fluid. Titik hanya prit dan garis prit panjang. Kemudian ada sandi-sandi terapan dari sandi Morse ini, yaitu sandi yang ketujuh adalah sandi rumput. Sandi rumput, rumput yang pendek berarti itu titik, dan rumput yang panjang berarti garis. Kemudian kalau dari huruf-hurufnya itu sama seperti Morse, karena sandi rumput ini merupakan Morse terapan. Kedelapan, ada sandi bendera semapur. Sandi bendera semapur ini menggunakan bendera sebagai media penyampaiannya. Jadi caranya kita membentuk pola dengan kedua tangan, membentuk pola tertentu seperti pada gambar di samping. Kesembilan, ada sandi AND. Seperti namanya, AND adalah kunci yang dimana akan dihilangkan nantinya. Contoh, kuasa menjadi pandu, anda, dan sanda. Begitu contohnya. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.